Sejumlah rombongan anggota Komisi 5 DPR RI kunjungi bendungan Semantok yang disebut-sebut terpanjang se-Asia. Terlihat dua kader PDI Perjuangan, yakni Sri Rahayu dan Sada Restuwati yang akrab dipanggil Mbak Estu. Sri Rahayu adalah putra daerah Nganjuk asal Rejoso, sedangkan Sada Restuwati adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang yang menjadi anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil 8 Jawa Timur. Rombongan diterima oleh BBWS dan Forpimda setempat. Nampak hadir Sekda M. Yasin dan Kadis Pariwisata Gunawan Widakdo, serta Kasdim 0810 Nganjuk, Wakapolres Nganjuk, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dalam ruangan tertutup, mereka menerima penjelasan dari BBWS terkait bendungan Semantok tersebut, mulai dari pemanfaatannya untuk lingkungan sekitar hingga pengembangan wisata. Acara dilanjut dengan penanaman pohon di lingkar bendungan oleh sejumlah anggota DPR RI disertai Forpimda setempat. Ditemui usai penanaman, Sada Restuwati mengatakan bahwa adanya bendungan Semantok ini pihaknya akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi pembangunan bendungan Semantok ini dulu memang mulai diusulkan tahun 2012. Mulai 2012 terus kita push terus untuk bisa terwujud, karena memang masyarakat petani kita di sini membutuhkan. Dimana kalau musim kemarau mereka kesulitan air, kurang lebih. Selain itu juga selain untuk pengairan sawah dan sumber air baku juga akan digunakan untuk sarana olahraga air tentunya. Nah, selain itu kami akan terus mendorong agar kawasan ini bisa menjadi kawasan destinasi wisata, karena ini akan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar bendungan Semantok ini khususnya, dan pada umumnya tentunya seluruh masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk. Saya juga untuk minta agar disupport untuk pembangunan bendungan Semantok ini. Pada akhirnya bisa terwujud, dan bendungan ini alhamdulillah tadi disampaikan bahwa bendungan Semantok adalah bendungan yang terpanjang se-Asia Tenggara. Senada yang disampaikan oleh Sada Restuwati, Sri Rahayu mengatakan merasa bangga bahwa di daerahnya terdapat bendungan yang terpanjang se-Asia, dan tentunya dirinya juga berharap peningkatan kesejahteraan petani dengan hasil pertanian yang bagus karena adanya bendungan Semantok ini. Putra desa ya, dari sini, kelahiran di sini, tentu yang pertama saya merasa bangga adanya bangunan bendungan yang luar biasa panjangnya, apalagi tadi disampaikan Bu Estu bahwa di sini adalah bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Dan yang kedua, harapan dari masyarakat bendungan ini segera diberlakukan. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam rangka untuk membangun bendungan ini, sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik, terwujud dengan baik, dan tentu tanpa kerjasama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak akan segera bisa diwujudkan. Yang ketiga, masyarakat tentu merasa senang dengan adanya ini, karena sawahnya yang sebelumnya, apalagi saya melihat bahwa di kecamatan ini ya, khususnya Kabupaten Nganjuk ini, masyarakat petaninya kan rajin-rajin banget ya, artinya tidak ada kalimat nganggur, sehingga sawah ini selalu ditanami, dan tentu ujungnya adalah untuk menghasilkan hasil pertanian, sehingga kebutuhan air ini sangat prioritas. Sehingga sebagian besar sebelum adanya ini kan air itu kan dari bawah tanah sebagian besar yang diambil. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini kan air bawah tanah tidak diambil, tapi menggunakan air dari bendungan ini. Nah, sehingga juga bahwa dengan adanya bendungan yang kemudian melalui irigasi yang dibangun, itu akan mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya,
bagi warga masyarakat Kecamatan Rejoso dan sekitarnya ini, yang pada akhirnya juga membantu terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai warga kelahiran sini tentu mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan segera bisa dioperasionalkan dan masyarakat segera memanfaatkan air dari bendungan. Dan yang paling penting lagi adalah sarana-sarana penunjang untuk segera dioperasionalkannya bendungan ini tentu harus segera dilengkapi juga. Termasuk tadi yang diharapkan adalah saluran-saluran air dari sini menuju ke wilayah-wilayah sekitarnya. Itu yang paling penting supaya semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Sekda Nganjuk M. Yasin mengatakan bahwa setelah kunjungan ini pihaknya akan melaksanakan MOU dengan skema yang akan dibahas bersama. Terkait dengan pengelolaan, kita sudah bersurat kepada BWS, nanti akan kita lanjuti dengan MOU. Nah, MOU-nya nanti pasti akan kita bahas bersama. Nanti skemanya bagaimana, sehingga warga Nganjuk, masyarakat Nganjuk bisa mengambil manfaat adanya bendungan ini baik dari sektor pengairan, termasuk sektor pariwisata maupun sektor perdagangan. Sehingga makanya itu kami tadi sudah pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah bersurat kepada BWS untuk membahas kerjasama. Ini dari DPR ini tadi juga menambahkan DPR untuk dukungan juga untuk pengelolaan. Makanya itu ternyata dari DPR juga mengarahkan seperti itu. Jadi makanya itu ibaratnya sama-sama satu tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kemungkinan realisasi dari MOU sendiri bulan setelah diresmikan atau sebelum diresmikan kita nanti harus sudah dibahas bersama. Ya, sehingga di saat sudah diresmikan kita nanti sudah mempunyai setat sesuai dengan kesepakatan bersama dalam mewujudkan memanfaatkan bendungan ini. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.